Mari kita sama-sama bersatu doa. Tuhan Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tak habis-habisnya bagi kami. Saat ini kami bisa bersama-sama kembali di dalam webinar ini, dalam GWC. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, Engkau membimbing, memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami, untuk kami bisa mengerti dan bisa menerima apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Bapak Haryono akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, Engkau yang menyertai dia, biarlah Engkau memberikan hikmat kepintaran kepadanya untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk cuaca pada hari ini dan juga untuk internet yang akan kami pakai. Tuhan, Engkau yang memegang semua itu, Engkau berkuasa bagi untuk seluruh cuaca dan internet ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap orang yang ada di webinar ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau menyertai setiap kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam anak-Nya Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya kedengaran ya. Ada sedikit kendala dengan earphone saya, tapi nggak apa-apa. Kita akan sama-sama memulai. Bapak Ibu, rekan-rekan terkasih, tema kita pada malam hari ini, kita akan bentuk ini sebagai suatu pendahuluannya. Tema besar kita pada bulan ini yaitu kita berbicara tentang iman. Tetapi pada malam hari ini kita nggak akan berbicara lebih dalam banget, enggak. Tapi kita akan melakukan satu perenungan pribadi, satu refleksi personal tentang iman itu. Iman itu, the faith. Dan minggu depan kita akan berbicara tentang dasar dari iman. Kemudian minggu depan lagi kita berbicara tentang iman yang hidup. Dan terakhir adalah bagaimana menghidupi iman. Jadi kita akan berbicara tentang seputar iman, ya. Dan kita rindu Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang bisa setia mengikuti seluruh webinar pada sebulan ini untuk boleh lebih memahami, mengerti, dan kita sama-sama akan berdiskusi. Ini bukan satu arah, tapi kita rindu kita bisa berdiskusi tentang iman, pengalaman, sharing, dan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan masuk satu bagian, tema hari ini kita akan masuk dalam konsep eksposisi, ya, penjabaran khusus dari Markus 2, ayat 1 sampai yang ke-7. Oke. Slide yang pertama, biarkan hidup Anda mencerminkan iman yang Anda miliki kepada Tuhan. Jangan takut dan berdoalah tentang segalanya. Jadilah kuat, percayai firman Tuhan, dan percayai prosesnya. Seorang yang bernama Germany Ken menuliskan ini ketika dia merenungkan satu bagian firman Tuhan, terlebih khusus dari Markus pasal 2, ayat 1 sampai 12. Tapi kita bahas sampai 7 sebagai inti daripada konsep dari iman yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ada seorang bernama Margaret E. Sangster. Ada sebuah kisah begini. Margaret E. Sangster adalah seorang penulis. Dia menulis banyak buku, puisi, novelis, dan seorang penganut Kristiani yang sangat taat. Dalam hidupnya, dia tidak pernah sekalipun bolos ke gereja. Dia menulis buku-buku romantika pada zamannya, dan dia juga senantiasa memberikan syair-syair indahnya kepada teman-temannya. Pada suatu ketika, Margaret E. Sangster ketika dalam perjalanan ke rumah temannya, dia bertemu dengan seorang anak yang cacat karena tabrakan. Tulang-tulangnya remuk dan dia tidak dipedulikan oleh banyak orang, tergeletak di pinggir jalan. Karena begitu besar belas kasihan dari Margaret E. Sangster, dia datang dan berbicara dengan anak ini, dan ternyata anak ini adalah seorang yatim piatu, tidak ada orang tua dan tidak ada yang mempedulikan dia karena dia ditabrak dan penabraknya lari.
Lantas Margaret E. Sanger kemudian dengan hati yang tulus, dia membawa anak ini ke rumah sakit dan melakukan sebanyak-banyaknya proses pemulihan dan operasi ortopedi tulang. Kemudian beberapa bulan kemudian dia melihat anak itu dan anak itu sudah bisa berjalan, sudah bisa beraktivitas meskipun dengan tongkat dan lain sebagainya. 15 tahun kemudian Margaret E. Sanger ditanya oleh seorang rekan yang mengetahui kejadian itu. Dengan kata-kata yang sederhana, temannya bertanya, "Margaret, bahasa saya, di manakah anak yang kamu tolong kemarin? Anak yang pernah kamu bawa ke rumah sakit, anak yang hidupnya kau selamatkan, dan yang bisa kembali berjalan." Dengan sangat sedih, Margaret E. Sanger mengatakan, dia telah sembuh dan bisa berjalan. Tapi sekarang dia berjalan ke arah yang salah. Dia sudah bisa berjalan, tetapi dia sekarang berjalan ke arah yang salah. Banyak orang dapat mengambil jalan yang salah. Tapi hanya ada satu jalan yang benar. Kisah ini menjadi satu perenungan khusus ketika kita mau memasuki eksposisi dari Markus pasal 2. Markus pasal 2 ini adalah satu kisah di mana menceritakan tentang Yesus yang menyembuhkan seorang lumpuh yang nggak bisa berjalan. Apakah dia akan mengambil jalan yang benar atau salah? Atau ada apa di balik kisah itu? Tema iman ini akan mengupas sedikit dari kisah, fase kisah dari orang yang lumpuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelumnya saya ingin membawa kita melihat pasal 1, ayat pasal sebelumnya, di Markus pasal 1. Markus pasal 1 di sini ada banyak kisah. Yang pertama, kisah tentang Yesus mempersiapkan pelayanannya, kemudian pelayanan Yohanes Pembaptis, dan Yesus dibaptis, pencobaan Tuhan Yesus, dan pelayanan perdana Tuhan Yesus di Galilea. Dan dimulailah pelayanan Tuhan Yesus yang warna kuning. Warna kuning adalah segenap perjalanan pertama pelayanan kehidupan Tuhan Yesus. Perjalanan kehidupan Tuhan Yesus beserta dengan ajarannya. Dan ajaran Tuhan Yesus pertama kali disampaikan dalam tur di sepanjang Galilea. The first preaching tour of Galilee. Di sanalah Yesus memberitakan pengajarannya. Di sanalah Yesus menceritakan apa sebenarnya tujuan dia hadir. Dan di sanalah diceritakan siapa dia sebenarnya. Yang pada saat itu tentunya tidak banyak orang yang tahu dia siapa. Bahkan mungkin dan pastinya ada murid-murid yang meragukannya. Seperti Thomas misalnya. Dan mujizat juga dilakukannya. Yesus menyembuhkan ibu daripada Petrus. Kemudian Yesus juga menyembuhkan banyak orang di Danau Galilea setelah matahari terbenam. Dan dia ditutup dengan Yesus, bahasa Inggris cleansing, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya menyembuhkan orang yang terkena penyakit lepra. Jadi di Markus pasal 1 ini, selain dituliskan, disebutkan tentang awal mula pelayanan Tuhan Yesus sebagai pendahuluan, juga disebutkan tentang sesuatu yang mujizat. Jadi begini, kalau satu daerah seperti Galilea, kota kecil, terdapat seorang yang bisa melakukan mujizat, pesulap, orang akan heboh, bukan? Kita nggak usah jauh-jauh. Indonesia dihebohkan dengan pesulap merah, bukan? Nah, jadi
orang-orang pada berpikir di Galilea, ini ada seorang pesulap. Ini ada seorang yang mampu menyembuhkan, dan ini ada orang yang menyatakan dirinya adalah Tuhan. Dan dia berkhotbah juga. Dia memberikan pengajaran. Ini siapa? Jadi Markus pasal 1, banyak orang berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Dari sini menuju ke sini, ke sana, ke sini, terus di sepanjang danau Galilea. Sebenarnya kalau kita lihat nanti akan ada di pasal yang kedua, tujuan mereka bukan hanya untuk mendengar pengajaran, tapi tujuan mereka banyak. Tujuan mereka ada yang mau melihat mujizat saja. Kalau kita lihat sulap misalnya, ya kan mau pengen lihat sulapnya apa nanti setelah itu. Jadi dia hanya pengen melihat keajaiban, mujizat Tuhan itu apa. Kemudian ada orang yang mau mendengarkan pengajarannya. Bahkan di sana juga terdapat Farisi dan ahli Taurat yang siap sedia mengkritisi pengajarannya dan mujizatnya. Nanti kita akan lihat di pasal yang kedua. Jadi sana Markus 1 itu adalah campuran banyak kasta-kasta dalam tatanan masyarakat di Yahudi, di Palestina di sana. Mulai dari pemungut cukai, Farisi, ahli Taurat, nelayan, masyarakat di sekitar yang tinggal di pesisir Danau Galilea, murid-murid Yesus, bahkan Yesus itu sendiri, semua ada di sana. Fokus mereka pastilah adalah Yesus. Ini poin pertama. Jangan dilupakan, fokus mereka adalah Yesus yang pada saat itu melakukan mujizat. Markus 1 simple. Mari kita masuk ke Markus yang kedua. Markus yang kedua, eksposisi pasal yang kedua ayat yang pertama sangat membuat kita lebih jelas memahami. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, jadi sudah lewat kisah pasal 1 sudah lewat beberapa hari, Yesus datang lagi. Jadi dia come again ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Jadi kalau kita melihat, Bapak Ibu bisa lihat Alkitabnya di rumah masing-masing, ternyata rumah yang dimaksud adalah rumah milik dari Petrus dan Andreas. Merefer dari Markus 1 ayat 29, di mana mereka berkumpul di sana, di Kapernaum. Jadi Yesus kembali ke rumah itu. Ya, tidak disangkal itu adalah rumah dari murid-murid Tuhan Yesus. Ayat yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Pakai titik. Nah, LAI dengan sangat jelas, bahkan dari Alkitab, asli bahasa Inggris dari King James Version, New English Version mengatakan while, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Saya mencoba mencari bahasa asli dari kata while ini dalam bahasa Yunani. Ternyata dapat diartikan adalah sesuatu kegiatan yang sedang dikerjakan dan diikuti oleh kerjaan yang lain, oleh tindakan yang lain. Contoh, saya sedang berbicara dan ada orang yang sedang datang. Jadi saya berbicara tetap, orangnya datang menyusul. Jadi Yesus sedang berbicara, mengajar, terus mengajar, ada datang. Jadi datangnya terus datang, terus menerus, tidak datang. Jadi terus mengajar, orang-orang datang. Jadi di sini kita bisa melihat fokus mereka bukan pengajaran, tapi apa yang mau Yesus lakukan. Kata sementara ini membuktikan bahwa mereka sebagian besar, beberapa dari mereka bukan mau mendengar, karena mereka nggak dengar dari awal. Mereka hanya mau melihat apa sih yang Yesus akan lakukan ketika beberapa hari yang lalu Yesus sudah melakukan banyak mujizat. Penyakit lepra disembuhkan, mertua disembuhkan, banyak orang dipulihkan. Jadi mereka hanya penasaran. Mereka hanya pengen tahu sebenarnya ini siapa.
Mereka tidak ada satu kerinduan untuk meyakini. Belum ada kerinduan meyakini bahwa yang mereka temui, yang mereka dengar, yang mereka jumpai itu adalah sosok Tuhan itu sendiri yang berinkarnasi dalam diri manusia menjadi Yesus. Eksposisi 1 dan 2 ini begitu menunjukkan siapakah orang-orang di sana. Tetapi di antara orang-orang di sana, pasal 2 ayat 3 mengatakan, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Bapak Ibu, dalam kitab Matius, Lukas tidak dituliskan 4, tetapi Markus menuliskan 4. Kitab Markus adalah kitab yang paling detail menuliskan tentang segala kisah. Jadi kalau kita belajar ini hanya menyinggung sedikit, Alkitab itu ada sumber GDP, Yahweh, kemudian sumber-sumber yang lain, ada priest. Sumber dari Markus adalah sumber yang menetapkan detail, sangat detail segala sesuatu dari kisah Yesus. Makanya dalam pasal 2 ayat 3 tuliskan 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya. Kan tadi, dan naik sejenak, ternyata di rumah itu sudah penuh semua, bahkan di muka pintu, sehingga mereka menggotong orang sakit yang lumpuh pun nggak bisa masuk. Jadi mereka membuka atap di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saya berhenti di sini, saya akan menjelaskan tentang bagian konteks dari sosiologi masyarakat Palestina, khususnya di Kapernaum tentang rumah. Baik, silakan next selanjutnya. Rumah di Palestina pada umumnya struktur 1 kamar dengan atap datar. Ini rumah Palestina, Bapak Ibu. Akses ke atap, jadi orang bertanya, bagaimana orang ini bisa ke atas? Rumah Palestina seperti itu. Jadi mereka gampang ke atas. Kenapa? Nah, orang-orang yang berkumpul pada hari itu, saya akan sedikit membawakan kita ke dalam, bentar ya. Nah, orang-orang pada saat itu berkumpul di pintu depan, pintu belakang. Tapi orang-orang nggak mungkin berkumpul di atas karena atap. Mereka tidak akan pernah bisa mendengar dan melihat mujizat Tuhan Yesus. Tapi kesempatan bagi 4 orang dan orang lumpuh itu untuk bisa naik ke atas melalui tangga ini, dan di atas atapnya itu bukan seperti atap kita. Atasnya adalah tumpukan jerami yang dipadatkan dengan lumpur dan dijadikan sebagai atap. Dan atapnya berbeda, bukan dengan seperti kita. Atapnya rata, datar. Jadi kalau ada orang bertanya, kok bisa mereka naik ke atas? Ini alasannya. Inilah struktur rumah orang Palestina sebagian besar, ya. Pada umumnya, mungkin ada yang berlantai 2, mungkin ada yang kecil, besar, ada yang rumahnya bersekat 2, tapi pada umumnya yang seperti ini. Jadi mereka bisa dengan mudah membuka atap supaya orang lumpuh yang mereka gotong itu bisa masuk ke dalam ketika mereka menggotongnya. Nah, Bapak Ibu, coba kembali ke slide yang di atas. Ayat pasal 2 ayat 3 dan 4. Nah, di sini kita lihat bahwa 4 orang itu datang ketika mendengar. Jadi 4 orang ini adalah orang yang sama-sama mendengar tentang Yesus memberikan mujizat, bukan? 4 orang ini adalah orang yang tanda kutip mungkin ikut-ikutan supaya mendapat sesuatu. Kalau yang lain pengen melihat, nah ini poin juga penting, kalau orang yang lain ingin melihat mujizat, maka keempat orang ini ingin mengalami mujizat. Saya ingin masuk ke dalam poin yang penting dari bagian ini. Bapak Ibu, kita
Kita masuk ke poin. Banyak orang, next point, silakan, bawa lagi. 1. Banyak orang datang menantikan mujizat, tetapi 4 orang yang menggotong memiliki iman kepada Yesus untuk menyembuhkan sahabatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka berbeda dengan orang yang datang ikut-ikutan, yang hanya melihat dan menonton. Tapi mereka rindu untuk sahabat mereka disembuhkan. Saudara-saudara, bukan gampang menggotong seorang naik ke atap. Nggak gampang. Naik ke atas, manjat, kemudian menurunkan tilamnya. Nggak gampang. Nggak mudah. Ini perlu perjuangan. Jadi, mereka sudah yakin. Karena mereka melihat, mereka yakin bahwa, oh, saya dulu melihat Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit lepra. Tuhan Yesus menyembuhkan A, B, C, D. Bagaimana kalau saya membawa teman saya ini untuk disembuhkan Tuhan Yesus? Lihat, menimbulkan iman. The first thing. Kemudian, iman mereka langsung menggerakkan hati Yesus. Begitu mereka turun, Tuhan Yesus talinya turun menggotong orang lumpuh di atas tilam. Tuhan Yesus langsung melihat mereka. Dan iman mereka menggerakkan hati Yesus. Selanjutnya, penantian mujizat dari orang-orang di sekitar versus pengalaman akan mujizat. Ini bedanya. Ini beda orang-orang yang ada di sana dengan 4 orang yang membawa temannya untuk disembuhkan. Karena orang-orang di sana hanya menanti mujizat. Tapi orang-orang 4 orang ini mengalami mujizat dari apa yang mereka terlihat. Jadi begini, semua sudah melihat keajaiban Tuhan Yesus. Tapi keempat orang ini mengalami langsung mujizat atas iman yang telah mereka yakini. Mereka bukan hanya menantikan. Orang-orang di sana kan menantikan mujizat kan, tapi 4 orang ini, bahkan orang lumpuh ini, mereka bukan hanya menantikan. Selanjutnya, slide. Tetapi mereka bertindak dalam iman. Sekali lagi, mereka bukan hanya menantikan, menanti, oh Tuhan akan bertindak, oh saya nantikan, nanti, terus nanti. Tapi mereka bertindak dalam iman. Dalam iman, mereka bertindak, mereka tidak tinggal diam, mereka berbuat sesuatu untuk temannya, mereka sangat yakin dan percaya atas apa yang telah mereka lihat. Ibrani 11 ayat 1 mengatakan demikian. Iman adalah keyakinan dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti, kita nggak lihat. Kita nggak lihat. Tapi kita yakin itu kita akan kerjakan. Tapi kita belum lihat. Ini ayat yang kita semua sudah hafal. Nah, semua sudah hafal. Next, selanjutnya, kita akan membahas tentang eksposisi selanjutnya. Ayat yang kelima, 6, dan 7. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ini kita akan bertanya. Ini ayat 7, kita berhenti nanti 11, 12, 9, 8, 9, 11, 12, 2 itu cerita lain ya. Tapi yang masih dalam satu kisah, tapi itu akan kita pembahasan yang lain. Tapi pertanyaan ini muncul. Bagaimana kita bisa menghubungkan atas orang lumpuh dengan dosa? Kenapa? Jangan lupa. Orang-orang Israel, baik dalam kisah pembuangan dulu, sampai ketika mereka sudah di tanah Kanaan, sudah membentuk satu wilayah Palestina, Israel, dan lain sebagainya. Konsep mereka tetap sama. Ketika ada yang cacat, ada yang salah, ada yang apapun itu adalah akibat dari dosa. Konsep mereka nggak diubah oleh Tuhan Yesus. Tuhan nggak bilang, oh itu bukan dosa. Ini karena begini. Enggak, Tuhan nggak ubah konsep. Tuhan tidak mengubah konsep pemikiran mereka. Konsep mereka tetap diokekan Tuhan. Baik,
Engkau bilang dia cacat, dia lumpuh karena dosa, baik. Sekarang saya bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Nah, tadi saya bilang kan, di sana bukan hanya banyak orang, tapi ada ahli Taurat, Farisi yang senantiasa mengkritik akan tindakan dan omongan Tuhan Yesus. Tetapi ada juga duduk beberapa ahli Taurat, mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Nah, ini juga konsep orang itu pada saat zaman itu. Pada zaman itu, ahli Taurat, orang Farisi, punya konsep bahwa yang bisa mengampuni, yang bisa menyelamatkan hanyalah Allah. Mereka belum mengenal siapa Yesus. Jadi ketika Yesus mengatakan dosamu diampuni, mereka mengatakan Yesus telah menghina Allah. Dari sinilah mulai awal orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat membenci Yesus. Dan sudah punya niat untuk membunuh Yesus. Di sini mulainya. Menganggap bahwa Yesus menghujat Allah mereka. Ini adalah satu sistem agama yang sangat-sangat fanatik. Ketika dia mengakui bahwa benar Allah, dia sangat membela Allahnya. Itu tidak salah. Tapi begitu ada orang yang mengakui bahwa dia adalah Allah pada zaman itu, langsung dicap sebagai penghujat. Bapak Ibu, bukankah ini terjadi di beberapa tempat saat ini? Orang-orang yang fanatik agama, ketika ada yang mencampuri sedikit, langsung hukumannya adalah hukuman mati. Sama. Yesus dianggap sebagai orang yang mencampuri agama mereka. Dan Yesus harus mati. Yesus harus dimatikan. Karena dia telah, seakan-akan dia telah punya kuasa untuk melakukan pengampunan. Nah, Markus pasal 2 ayat 1-4 akan dipertentangkan dengan Markus pasal 2 ayat 5-12. Kita lihat sama-sama. Konsep besarnya begini. Sebagai kesimpulan akhir dari eksposisi ini. Saya tidak mengeksposisi Markus pasal 5 ayat 2-12, tapi di awal, karena kita ngomong tentang iman. Markus 2 ayat 1-4 berbicara tentang kedatangan, pengajaran, dan mujizat. Tapi Markus pasal 2 ayat 5-12 itu mengajarkan tentang pembuktian iman dan teguran kepada ahli Taurat. Jadi mereka ditegur. Ketika ahli Taurat berbicara, siapakah dia? Emang dia Allah berani mengampuni? Itu juga diungkapkan dan didengar oleh banyak orang. Seakan-akan ahli Taurat, orang Farisi membuat dukungan supaya untuk sama-sama menghakimi Yesus. Tapi Yesus tidak takut di sana. Karena dia tahu siapa dia. Dia tahu bagaimana dia harus datang. Dia tahu kenapa dia harus melakukan semua ini. Dia tahu semua. Tidak ada yang salah dari pengajaran dan tindakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih. Bagaimana dengan kita semua? Apakah kita sama seperti ahli Taurat yang terus memberi teguran? Atau kita seperti orang-orang di sekeliling Tuhan Yesus yang hanya menantikan mujizat saja? Atau kita adalah orang yang menikmati mujizat Tuhan dalam bentuk apapun? Iman yang bagaimana yang kita miliki? Konsep iman yang bagaimana yang kita sedang nikmati saat ini? Itu pertanyaan besar bagi kita semua pada malam hari ini. Itu semua adalah bagian kita untuk merenungkannya. Bapak Ibu, saya merangkumkan bagian ini dalam satu gambaran 5 balon. Bapak Ibu lihat di tengah adalah iman sebagai big gambaran besar kehidupan kita. Iman itu akan menimbulkan kreativitas. Ketika orang-orang sedang berkerumun dan di mana 4 orang beserta orang lumpuh tidak bisa masuk, iman itu menimbulkan kreativitas sehingga mereka bisa naik ke atas melalui atap dibuka dan menurunkan orang lumpuh itu. Kreativitas.
kreativitas itu adalah satu bentuk kepercayaan mereka kepada Yesus. Dan dari kreativitas dalam kepercayaan menimbulkan tahan uji. Ibu Kitab Roma mengatakan kepercayaan menimbulkan tahan uji, bukan? Iman itu menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Seorang yang beriman kepada Tuhan adalah orang yang tahan pada ujian segala hal. Dan dalam tahan uji itu punya keteguhan hati. Orang-orang di sekitar Tuhan Yesus hanya mau mengikuti Tuhan. Tapi orang-orang yang punya iman dan benar-benar mau menikmati iman itu dalam mujizat Tuhan adalah orang-orang yang punya kreativitas, menimbulkan kepercayaan, dan akhirnya tahan uji dan meneguhkan hatinya. Terus berkreatif. Jadi lingkaran ini terus menerus dalam iman kita. Pak Ibu, kita adalah orang yang di sekitar Tuhan Yesus, atau orang yang mengkritik Tuhan Yesus akan ajarannya, atau 4 orang yang menurunkan orang lumpuh ini. Ini perenungan bagi kita semua. Faith, kita semua punya faith. Kita semua punya iman. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana kita punya saat ini? Iman yang hanya ikut-ikut dan melihat mujizat. Ketika kita melihat orang mendapatkan mujizat, oh iya itu Tuhannya, iya itu Tuhannya. Atau orang yang mengkritik Tuhan, oh ajarannya salah, ajarannya benar. Atau kita adalah orang yang menikmati mujizat Tuhan dengan iman kita. Kita di bagian mana, Pak Ibu? Renungkan. Dalam pelayanan, dalam kehidupan kita, kita adalah kelompok yang bagaimana? Kelompok dari pengikut saja, kelompok dari ahli Taurat dan orang Farisi yang terus mengkritik, atau kita adalah kelompok dari orang yang punya iman dengan kreativitas, percaya, tahan uji dengan keteguhan hati, menurunkan temannya yang lumpuh untuk disembuhkan oleh Yesus. Kelompok mana kita? Di mana kita berada saat ini? Itu hanya diri kita sendiri yang tahu. Itu hanya Tuhan dan diri kita yang mengerti. Di mana ke kelompok kita? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Alkitab mencatat banyak sekali raksasa-raksasa iman. Abraham, bapak orang percaya, raksasa iman yang pertama yang luar biasa. Nuh, yang tidak tahu menau, entah apa yang akan dikerjakan Tuhan, dia membangun bahtera dengan iman. Musa, yang mengatakan dirinya tidak pandai bicara, punya alasan, tapi dipakai Tuhan untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Yusuf, seorang yang bermimpi, pemimpi yang dipakai Tuhan menjadi tuan muda, raja muda besar di Mesir. Kemudian di perjanjian baru ada Maria yang dipakai Tuhan dengan kepolosan dia. Maria yang masih perawan dipakai Tuhan untuk mengandung anak. Kita nggak tahu, mungkin Maria akan tertuduh, dianggap sebagai perempuan yang tidak benar. Tapi Maria menjalani itu dengan iman bahwa Tuhan akan pakai dia. Kemudian ada Yohanes yang masih ragu, tapi dalam keraguan dia dipakai Tuhan untuk diasingkan di Pulau Patmos dan lain sebagainya. Kemudian ada Thomas yang ragu akan kebangkitan sampai dia mencucukkan tangannya, jarinya, tangan Yesus yang dipaku. Dan Petrus juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu saja. Zaman sekarang juga ada raksasa iman. Kalau kita berbicara tentang hamba Tuhan, kita kenal ada penginjil besar, Billy Graham, yang mempunyai Billy Graham Evangelical, di mana dia mendirikan lembaga penginjilan besar di seluruh dunia. Siapa yang nggak kenal dengan Billy Graham? Kemudian ada seorang hamba Tuhan juga yang menginjili dengan luar biasa, yang baru saat ini, baru tahun ini meninggal. Pendeta Dr. Caleb Tong yang dengan setia mendirikan sebuah gereja dari kecil sampai dengan gereja besar di Bandung, dan sampai akhir hidupnya dia tidak lelah untuk menginjili. Kemudian ada seorang dari tanah jauh datang ke Indonesia, ke daerah Batak untuk menginjili orang Batak. Seorang dokter Nomensen datang untuk menginjili, akhirnya dia pun meninggal di Indonesia. Tapi itulah hidupnya.
Juga ada seorang dari Jerman yang datang jauh-jauh ke Indonesia, bahkan menjadi warga negara Indonesia. Almarhum Dorothy Irene Marx. Kemudian ada juga yang bukan hamba Tuhan. Ada seorang kimiawan, John Sung, yang telah kuliah jauh ke luar negeri, kembali ke daratan Tiongkok untuk menginjili. Dia buang semua ijazahnya untuk menginjili negaranya sendiri, untuk cinta kepada Tuhan. Kemudian juga ada seorang negarawan Indonesia, Johannes Leemena, yang sangat berdedikasi dengan iman untuk Indonesia. Terakhir ada pejuang kulit hitam di Amerika, memperjuangkan tentang keadilan ras hitam, tidak pernah lelah. Raksasa iman ini ada di antara kita. Mau di tahun 19-an, tahun 18-an, tahun 2000-an, Tuhan membangkitkan raksasa iman untuk hadir di tengah-tengah kita. Raksasa iman bukan berbicara tentang sesuatu yang besar saja, tetapi berbicara tentang bagaimana seseorang bersandar kepada Tuhan. Bagaimana orang itu punya iman yang besar di tengah perjalanan kehidupan yang sulit. Itu namanya raksasa iman. Bukan saja pekerjaannya besar. Pekerjaan nggak perlu besar. Pekerjaan boleh orang nggak tahu. Terserah. Bapak Ibu, kalau ditanya anak generasi zaman sekarang, kenal nggak dengan Johannes Leemena? Mungkin banyak nggak kenal. Kalau ditanya, kenal nggak dengan John Sung? Mungkin banyak yang sudah nggak kenal. Apalagi dengan orang-orang Kristen, anak-anak muda sekarang. Kenal nggak dengan Billy Graham? Nggak kenal. Kenal nggak dengan Norman Manson? Nggak kenal. Tapi mereka ada. Legenda hidup mereka. Mereka ada legend of faith yang ada dalam kehidupan orang Kristen saat ini. Dan Tuhan akan senantiasa memberikan kehidupan kita iman-iman yang luar biasa. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan sudah memberikan Abraham, Nuh, Musa, Yusuf, Maria, Yohanes, Thomas, Petrus iman itu. Dalam segala perjuangan mereka. Tuhan juga memberikan kepada Billy Graham, John Sung, Pendeta Caleb Tong, Johannes Leemena, Dorothy Irene Marx, Dr. Norman Manson. Banyak orang lagi. Tuhan memberikan kepada semua orang. Di antara kita yang hadir saat ini. Tuhan juga memberikan kepada kita iman-iman yang mungkin kita nggak lihat. Kita mungkin nggak tahu. Kita mungkin nggak melihat sekarang. Tapi Tuhan akan dan pasti bagi kita iman-iman yang raksasa itu. Membuktikan bahwa kita bukan hanya sebagai penonton. Tapi kita adalah orang yang menikmati iman itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Catatan akhir pada malam hari ini adalah, marilah kita mempunyai sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang mau dipakai Tuhan dalam segala lini kehidupan, pejabat, hamba Tuhan, ayah, ibu, guru, dosen, pekerja, pegawai, karyawan, apapun itu, sikap hati yang benar menentukan bagaimana kita di hadapan Tuhan. Orang-orang yang datang ke hadapan Tuhan, tidak semuanya punya sikap hati yang benar. Berbeda. Berbeda antara orang Farisi dan ahli Taurat. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti Tuhan, yang hanya mau melihat. Berbeda juga orang-orang, 4 orang yang membawa teman yang lumpuh dari atap turun ke bawah. Berbeda sikap hati mereka. Milikilah sikap hati yang berbeda di hadapan Tuhan. Yang kedua tidak kalah penting adalah izinkan otoritas Allah bekerja. Bapak Ibu, kita punya sikap hati yang benar. Tapi izinkan Tuhan yang berkarya dengan otoritasnya. Jangan kita yang berkarya, tapi Tuhan. Apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita, izinkan Allah yang mempunyai otoritas. Izinkan Allah yang berkuasa. Jangan kita, melainkan Allah sendiri. Sikap hati harus dibarengi dengan otoritas Allah. Kedaulatan Allah, sovereignty of God, itu harus ada. Yang ketiga, kita sudah melihat ada begitu banyak orang-orang raksasa iman. Milikilah warisan rohani dari pendahulu-pendahulu kita yang mewarisi
warisan iman yang besar itu. Kita punya contoh, kita punya pedoman, kita punya gambaran hati yang bagaimana yang mereka punya. Bagaimana Abraham punya, bagaimana Musa, bagaimana Petrus, bagaimana orang-orang yang lain, bagaimana Lemena, bagaimana Johnson, semua dari mereka. Mereka punya warisan. Pelajari, pedomani, ikuti warisan rohani mereka. Sehingga ini adalah satu bentuk bagaimana kita mempunyai iman yang benar. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini adalah refleksi awal kita sebelum kita masuk ke minggu-minggu selanjutnya. Kita akan berbicara lebih dalam tentang bagaimana iman menjadi dasar dari kesadaran kita. Bagaimana kita hidup dalam iman. Bagaimana kita menghidupi iman itu. Terakhir, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 mengatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel." Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sudahkah Tuhan menjumpai iman yang besar di antara kita semua? Jadilah pribadi-pribadi yang punya iman, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, menikmati Tuhan. Iman yang menikmati Tuhan, itu yang penting. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ada satu lagu yang begitu indah. Silakan simak bait kata demi kata dari lagu ini. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Semua karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bukankah iman seperti ini yang harus kita miliki sampai akhir kehidupan kita? Bukankah iman seperti ini yang harus kita imani dalam mengiring Tuhan di tengah-tengah kesulitan kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan materi kita pada malam hari ini, saya ingin mempersilahkan seorang ibu. Beliau adalah seorang misionaris di Palu yang melayani Tuhan dengan tidak henti-hentinya. Dan berita terbaru di Palu sedang terjadi kebanjiran, banjir, ladang tanaman yang habis tersapu banjir, tapi beliau, keluarga senantiasa setia melayani Tuhan, menjadi garda terdepan untuk melayani orang-orang di Palu. Dan beliau dengan komitmen hati, dengan iman, saya yakin dan percaya, setiap orang punya pergumulan masing-masing. Ibu Laudia punya pergumulan yang besar untuk melayani Tuhan, melakukan proses penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa suku di Palu. Ibu Laudia akan sharing bagaimana perjalanan iman Ibu Laudia sampai saat ini mengiring Tuhan, boleh membawa kita lebih mengenal Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Laudia. Terima kasih Pak Haryono. Shalom untuk Bapak Ibu semua. Halo. Ini kali kedua saya bisa bergabung. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu online. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih juga materinya kembali menguatkan saya. Walaupun melayani, tapi jujur sebagai pelayan, seringkali pelayan juga butuh untuk disirami lebih lagi oleh rekan-rekan yang lain. Ya, berbicara tentang iman, saya bersama suami dan sekarang diberkati dengan 2 anak. Ketika pertama kami berdoa untuk melayani ladang ini,
kami melihat bahwa iman itu akan dimulai ketika kita menyerahkan diri dan mau mengikut apa yang Tuhan pimpin. Dan perjalanan berbicara tentang iman, dari awal kami bergabung dengan penerjemahan ini, Wycliffe Bible Translator. Di dalam bidang ini atau perjalanan misi ini, saya melihat ketika mulai melayani dan ada di ladang misi, ada dua hal yang ibarat mata koin ya, nggak bisa terpisahkan, itu iman dan doa. Ketika saya berdoa, di situ juga ada iman. Dan di dalam pelayanan misi, tidak bisa terpisahkan. Jadi iman kepada iman. Kami yang melayani dalam pelayanan misi, saya pikir Pak Haryono dan teman-teman yang lain tahu, khususnya dalam bidang penerjemahan, adalah orang-orang yang diutus berdasarkan rising support. Dalam arti, saya boleh pergi melayani kalau ada pribadi-pribadi yang berkomitmen untuk mau menabur gaya hidup dan juga yang mau menopang dalam doa. Ketika kami memutuskan untuk berangkat ke suku yang kami layani sekarang, yang pertama kami datang di suku Lindu di Sulawesi Tengah, penutur bahasanya Tado, lalu berjalannya waktu dipercayakan lagi satu suku di daerah Sulawesi Barat, suku Kalumpang. Kami datang ke sana, kami coba sharing, banyak yang mendengar tetapi tidak semua mau terlibat. Lalu kami sampai pada satu proses momen di mana kami, waktu itu saya sama suami, kami katakan bahwa kalau sampai di sharing kita terakhir ini tidak ada, berarti itu konfirmasi bagi kami berdua bahwa Tuhan tidak mau kami untuk melayani di bidang ini. Tetapi justru Tuhan tidak pernah main-main dengan rencananya. Dan ayat yang benar-benar saya hidupi sampai dalam pelayanan ini adalah tentang perjalanan Ayub ketika sampai di titik Ayub 42 ayat 2 bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Ketika saya dalam pelayanan bersama dengan keluarga, kami merasa bahwa ini adalah batas akhir kemampuan kami. Tetapi di titik itu, seperti Tuhan menaruh keyakinan kepada kami bahwa ini rencana saya untukmu. Dan ingat, rencana saya tidak pernah gagal. Ketika kami datang ke suku pun, sama sekali kami nggak ada orang kontak. Kami memulai berdoa, dan di suku yang kami layani ini masih sistem adat. Kami dapat info harus ke kepala suku. Kami ke sana dengan tidak mengenal sama sekali, tapi kami berdoa datang ke suku itu, lalu kami kasih tahu tentang maksud tujuan kami. Setelah kami sampaikan, saya izin boleh saya berdoa, Pak. Di dalam doa Bapak ini, tiba-tiba saya dengar, saya memimpin doa ya, saya dengar dia menangis. Dia menangis tapi antara takut dan bingung ya, karena baru kenal. Terus apakah saya salah berdoa, tapi saya lanjut sampai selesai. Lalu selesai, dia masih menangis, saya permisi tanya, saya bilang minta maaf Pak, apakah saya salah bicara tadi? Dia bilang tidak Ibu, tapi dalam doa itu saya yakin bahwa Bapak dan Ibu adalah jawaban Tuhan untuk kami. Lalu kami tanya maksudnya, saya pernah berdoa, beberapa suku di sekitar daerah kami sudah punya Alkitab. Dan saya punya kerinduan sebelum saya meninggal, setidaknya saya bisa membaca firman Tuhan dalam bahasa Tado atau bahasa Lindu. Waktu itu kembali, konfirmasi iman Tuhan berikan untuk saya dan suami. Ketika kami mau berangkat, kami sempat meneguhkan dalam tanda kutip, kalau tidak ada orang yang mau menabur untuk kami tidak pergi. Tetapi justru di keputusan istilahnya nego dalam tanda kutip dengan Tuhan, Tuhan buktikan saya Allah yang bisa memelihara dan menggenapi janji. Ketika sampai ke suku, Tuhan konfirmasi melalui kepala suku ini, sebelum dia meninggal, saya mau membaca. Akhirnya kami pulang dengan sukacita, kami percaya Tuhan, kami mau ada di suku ini.
Padahal suku itu tidak ada sinyal, tidak ada listrik, akses ke sana juga cukup sulit, dan ada penyakit yang cukup berbahaya pada tahun itu. Kami pulang 2013, kami mulai penerjemahan, berjalan dengan proses yang banyak kisah, mungkin itu waktu yang lain lagi. Lalu yang menjadi titik balik bagi kami ketika menerjemahkan ini adalah ketika peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi Palu 2018. Di situ kami sedang menunggu untuk menyelesaikan seluruh draft perjanjian baru dan tidak ada konsultan yang waktunya cocok untuk memeriksa. Lalu tiba-tiba datanglah tsunami dan semuanya kami harus mengungsi. Kami ada di titik bahwa Tuhan, draftnya sudah selesai, hampir selesai bahkan untuk di-publish. Tetapi sekarang ada musibah ini, Tuhan mau apa lagi dengan kami? Justru di saat itu, kami dibentuk Tuhan. Jadi perjalanan iman kembali saya belajar dua hal lagi adalah ketika saya beriman, saya harus berani untuk dibentuk Tuhan dalam arti penyangkalan diri. Apa yang Tuhan mau bukan apa yang saya mau. Target kami selesai 2018. Tetapi target Tuhan, Tuhan membentuk iman kami, Tuhan melatih kami. Tuhan tambah lagi tingkatan untuk kami bahwa justru dalam keterpurukan bencana yang besar ini ada maksud saya. Jadi kami belajar untuk beriman, teman-teman rekan yang satu pelayanan, mereka cukup trauma. Lalu per awal 2018 mereka semua memutuskan keluar dari Palu karena sudah masuk zona merah. Menurut berita yang tersebut, Palu tidak layak huni. Tetapi kami, saya dengan suami berdoa, kami bilang, apakah semudah itu kita harus meninggalkan suku ini? Padahal melihat kembali dari awal terlalu sulit untuk kami bisa sampai di suku ini. Lalu kami ditanya bagaimana dengan keluarga kalian? Kami putuskan, kalau hanya dengan alasan takut mati, sudah lama kami mati di suku ini. Karena perjalanan ke sana cukup sulit, dan berapa kali kami harus jatuh di jurang, tapi toh kami tidak mati. Hanya dengan alasan takut gempa lagi kami harus keluar dari suku ini, tidak. Kami putuskan keluarga kami kembali lagi ke suku ini, dan luar biasa disambut lagi dengan pandemi 2019, tetapi justru di masa-masa pandemi itu, Tuhan genapi rencananya. Alkitab yang kami terjemahkan justru selesai diperiksa konsultan via online di tahun masa-masa pandemi. Di situ kami melihat bahwa ketika rencana Tuhan tidak akan pernah gagal sekalipun tantangan begitu berat. Dan saat ini perjanjian baru sedang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jikalau Tuhan berkenan, tanggal 22 Oktober 2022 itu akan didedikasi. Bukan hanya sekedar bicara dedikasi, oh ya gampang, tetapi tantangan menerjemahkan pun itu harus bayar harga yang kedua. Ketika saya siap untuk dibentuk, saya pun harus bayar harga. Salah satu masyarakat yang membantu kami dalam proses ini yang sangat berkontribusi, Tuhan berkehendak lain, tanggal 19 Juli kemarin, dia akhirnya meninggal. Padahal dia punya kerinduan yang besar. Ketika dia terlibat, dia juga bisa membaca firman Tuhan ketika di hari dedikasi. Tetapi rencana Tuhan, melalui ibu yang meninggal ini, dia telah memberkati sukunya. Dan background yang mungkin Bapak Ibu lihat itu, ada tim kami di sana, dan seperti slogan perayaan dedikasi, buku Nagasa itu Alkitab Perjanjian Baru Bahasa Tadolindu. Dan ada rangkuman tentang firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 25 bahwa firman Tuhan itu kekal selamanya. Bapak Ibu, ketika untuk menjelang dedikasi kembali iman lagi Tuhan hadirkan di tengah-tengah kami. Kami bilang ini masa yang sulit kita lewati, jadi ya kita bersyukur seadanya. Lalu masyarakat bilang ke kami bahwa kami juga ingin bersyukur, kami juga ingin seperti celebrate lah istilahnya. Tetapi dengan keadaan yang sulit, lalu mereka bilang, kami punya beras, tapi kami tidak punya uang. Tetapi kalau di Lindu, di suku yang kami layani, kalau mau belanja
harus ke Palu. Lalu kami bingung maksudnya apa. Mereka bilang, bolehkah kami juga dalam tanda kutip berpesta merayakan firman Tuhan yang akhirnya bertahun-tahun kami bisa punya. Tetapi dengan konsekuensi kami tidak bisa membeli lauk, tapi kami mau menyumbang beras. Akhirnya saya dengan suami saling lihat-lihat, kami berpikir bagaimana. Lalu kami berdoa, kami bilang, Tuhan, satu pelajaran iman lagi Tuhan izinkan ada di depan kami. Lalu kami tanya panitia, kalkulasi semua, mereka kasih dan mereka bilang kurang lebih kita butuh sekitar 30 juta. Karena semuanya akan diambil di kota dan dibawa dengan ojek. Kami bilang, mari kita sama-sama berdoa. Lalu kami jalankan, saya sharing dengan teman-teman yang lain seadanya, dan akhirnya sampai dengan beberapa minggu kemarin sudah terkumpul sekitar 10 juta, akan dibutuhkan lagi 20 juta. Terima kasih firman Tuhan malam hari ini bahwa iman bukan menantikan, tapi iman itu adalah mengalami. Ketika kami melayani, kami diproses untuk mengalami, bukan hanya menantikan. Kalau menantikan, ya terserah Tuhan, tetapi ada peran saya di dalamnya. Tuhan, ini yang saya punya. Tuhan tahu, Tuhan mau buat apa silahkan. Tuhan mau kasih lebih, Tuhan mau kasih kurang, itu terserah Tuhan. Tetapi saya mengalami ketika kami memulai pelayanan ini, itu bukan rencana saya, tetapi rencana Tuhan. Proses yang Tuhan bentuk adalah mempersiapkan saya bagaimana suku ini akhirnya bisa menikmati Tuhan dan mengalami, bukan menantikan kapan ada firman Tuhan, kapan orang datang melayani saya. Dan akhirnya melalui ini juga kami mau berbagi, kalau memang Bapak Ibu bersedia, tolong sediakan waktu setiap hari, doakan suku ini dengan pergumulan kami yang ada saat ini, dan kita terus diproses oleh Tuhan bersama-sama, bahwa saya bukan menantikan Tuhan, tetapi saya mau untuk mengalami Tuhan. Terima kasih banyak. Tolong doakan tentang persiapan ini. Harapan kami bulan ini dari LAI sudah selesai mencetak dan akan mengirimkan via kargo jalur laut ke Palu. Dan tadi siang tiba-tiba kami mengalami banjir besar lagi. Akses satu-satunya jalan menuju ke suku yang kami layani terputus. Dan ya itulah, ketika melayani, iman demi iman Tuhan izinkan. Tetapi mari topang kami dalam doa, sebagaimana Ayub ketika habis semuanya, dia masih sanggup berkata bahwa aku tahu tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Dan itulah iman kami. Kalau Tuhan berkenan, apapun itu pasti akan Tuhan cukupkan. Sekali lagi terima kasih. Selamat berjuang di dalam perjalanan iman kita masing-masing. Dan alamilah Kristus, bahwa Tuhan kita tidak pernah salah untuk menjawab setiap iman dan juga pergumulan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you untuk Ibu Lodia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kesaksian Ibu Lodia membawa kita sekali lagi tentang bagaimana kita jangan hanya menjadi menantikan, tapi kita harus menjadi orang pribadi yang mengalami turut serta dalam bagian untuk terjun ke dalam ladang iman itu yang Tuhan sudah sediakan. Thank you untuk Ibu Lodia. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan, saudara-saudara yang terkasih, pemaparan dan kemudian kesaksian dari Ibu Lodia sudah kita dengarkan bersama. Baik, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan masih panjang berbicara tentang iman. Hari ini kita sudah mendengar satu refleksi personal tentang iman yang sesungguhnya itu. Perjalanan iman bukan perjalanan yang selalu 2 hari, bukan setahun 2 tahun, tapi seluruh dan sepanjang kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi pengikut Tuhan, mari kita sama-sama belajar. Mari kita sama-sama berjuang dalam iman. Karena perjalanan iman bukan perjalanan yang gak mudah. Bukan perjalanan yang gampang. Bukan perjalanan yang lurus. Tapi ada banyak jurang, akan ada badai, akan ada gelombang, akan ada banyak hal yang
menyerang, bahkan menerpa hidup kita. Tapi yakin dan percayalah, kita bukan adalah orang yang hanya menanti, melihat, tapi kita juga akan menikmati, kita juga terus mengalami, terus nantiasa mengalami. Siapa itu Tuhan? Bagaimana kita bersama dengan Tuhan? Yang paling penting adalah step selanjutnya kehidupan kita adalah menikmati Tuhan. Hidup kita semakin hari semakin indah. Step higher than before. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh mendengar, merenungkan dan berefleksi kembali tentang iman itu. Ada banyak hal yang mungkin kami alami dalam kehidupan kami, dalam ketidakmengertian dan ketidakpahaman kami. Izinkan kami boleh menikmati Engkau. Izinkan kami boleh tidak hanya menjadi penanti-penanti iman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku iman juga. Kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh rindu menikmati hadirat Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami dalam segala aspek kehidupan pekerjaan kami. Kami serahkan waktu kami selanjutnya, istirahat kami, setiap kami yang hadir pada malam hari ini melalui jaringan Zoom, Tuhan yang sertai, Tuhan berkati. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.